Aparatur Desa Yogyakarta, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Kamis siang menggelar tes swab antigen massal kepada warganya, bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri. Tes digelar di Balai Desa dengan menerapkan protokol kesehatan seperti wajib memakai masker dan jaga jarak. Pelaksanaan tes swab antigen untuk mengetahui penyebaran COVID-19 di desa ini sebagai upaya deteksi dini memutus penyebarannya. Untuk menghindari kerumunan, panitia sudah membuka pendaftaran sejak beberapa hari lalu. Supaya kita tahu keberadaan COVID-19 ini seperti apa di Pekon kita Yogyakarta ini. Yang kedua, kami juga sangat berharap dengan adanya swab ini kita tahu dan kita akan betul-betul melihat dengan nyata kalau kita itu nanti bisa akan terlepas dari level 4 untuk COVID-19 ini. Masyarakat menyambut antusias pelaksanaan tes swab massal. Warga ingin mengetahui secara pasti apakah mereka terpapar atau tidak sehingga bisa nyaman saat beraktivitas sehari-hari. Meminimalisir penyebaran COVID-19 dan bisa menurunkan zona di Kabupaten Pringsewu ini. Jadi setelah zona ini zona hijau, mungkin bisa jadi zona hijau, itu bisa kita sebagai warga itu mudah untuk beraktivitas. Dari 65 orang yang dites swab antigen, seluruh hasilnya non-reaktif. Pelaksanaan tes swab antigen ini hanya digelar sehari saja pada hari Kamis kemarin. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Sekitar 3.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung hingga kini ternyata belum disuntik vaksinasi COVID-19, baik dosis pertama maupun kedua. Padahal ASN termasuk dalam kategori pelayanan publik yang harus didahulukan untuk disuntik vaksin. Namun pada kenyataannya ada ribuan atau sekitar 20% dari total 15.406 ASN di Pemprov Lampung belum disuntik vaksin COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa masih adanya ribuan ASN yang belum disuntik vaksin karena kurangnya stok vaksin dan juga karena ada yang terpapar COVID-19. Pasti sesuai jadwal kita akan lakukan vaksinasi. Bun, pelayanan publik kan masuk ke tahap kedua, apakah yang 20% ini mereka kemarin sakit atau seperti apa? Bisa penyintas. Kan baca juga yang kemarin penyintas kan harus nunggu 3 bulan. Ya, tapi pada prinsipnya kalau kami ada surat dari OPD, itu pasti kami akan tindak lanjut. Vaksinasi kepada pelayanan publik dijanjikan akan dipercepat dengan terlebih dahulu melihat stok vaksin yang tersedia. Para ASN yang belum disuntik vaksin COVID-19 diminta segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebelas keluarga di Desa Sukamaju, Kecamatan Lombok, Semidung, Lampung Barat, Kamis siang menerima bantuan uang tunai sebesar Rp900.000. Bantuan uang yang bersumber dari anggaran dana desa tersebut merupakan bantuan tahap 2 untuk periode bulan April, Mei, dan Juni. Bantuan BLT dari alokasi dana desa ini diberikan bagi warga yang belum pernah menerima bantuan apapun dari program lain yang diperuntukkan bagi warga terdampak pandemi maupun PPKM. Yaitu pembagian BLT pada masyarakat, yaitu tahap 2 selama 3 bulan. Itu berapa nominalnya Pak selama 3 bulan? Selama 3 bulan itu per bulannya 300.000, berarti 900.000. Warga mengaku terbantu dengan bantuan ini. Selama pandemi, ekonomi keluarga mereka sedang terpuruk. Mereka tidak leluasa bekerja keluar daerah terkait pelaksanaan PPKM. Harga sayuran dari hasil panen mereka bertani tidak stabil dan kebanyakan malah rugi. Ngapain Bu? Iya, mengambil bantuan. Bantuan apa? Iya, bantuan BLT. BLT DD ya? Ya.
bantuannya dari mana, Bu? Dari Pekon, dari Pekon. Pak Pratin ya. Nilainya berapa? Nilainya 900. 900. Ya. Itu berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Gimana, Bu, perasaannya? Ya senang lah. Senang ya? Dari 213 keluarga di Desa Sukamaju, 100 keluarga di antaranya telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial tunai atau BST, dan bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2021 di Papua, pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung akan melakukan tes narkoba dan doping bagi para atlet. Dalam konferensi persnya di Gedung KONI Lampung, Kamis siang pihak KONI Lampung menyatakan tes juga akan diberlakukan kepada para pelatih dan tim ofisial semua cabang olahraga yang berangkat ke Papua. Tes akan mulai digelar pada awal September 2021 mendatang, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Lampung. Pelaksanaan tes akan dilakukan secara acak dan jika diketahui positif narkoba atau doping akan langsung didiskualifikasi. Kalau yang memang ada zat narkoba yang ada dalam tubuhnya langsung diskualifikasi. Karena itu salah satu doping juga. Nah Lampung, apalagi Lampung nih. Nah Lampung saya sudah bicara dengan Ketua Umum, saya sudah bicara dengan Badan Narkoba ya, BNN, Badan Narkoba Nasional, dan mereka siap untuk melakukan itu. Jadi yang akan kita tes nanti bukan atlet saja, pelatih dan Satgas yang akan berangkat ke Papua. Jadwal PON Papua akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021. Ajang olahraga multi cabang nasional 4 tahunan itu akan mempertandingkan 37 cabang olahraga dan akan dipusatkan di 4 lokasi, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, serta Merauke. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.